sobat manis, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat yang udah subscribe channel aku. Kali ini aku mau bahas ESPS IPA kelas 4 latihan ulangan umum bab 1 paket 1. Simak videonya ya. Nomor 1. Nyamuk dikelompokkan ke dalam hewan bermetamorfosis sempurna karena memiliki tahap titik-titik selama hidupnya. Teman-teman, daur hidup yang terjadi pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Untuk hewan yang tidak mengalami metamorfosis disebut juga dengan ametamorfosis. Metamorfosis biasanya dialami oleh serangga dan amfibi, sedangkan ametamorfosis dialami oleh sebagian besar mamalia, reptil, unggas, dan ikan. Daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah daur hidup yang mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami metamorfosis juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita cari tahu yuk perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa. Ciri khasnya adalah terdapat tahap pupa atau kepompong pada serangga atau terdapat bentuk berudu pada katak. Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Ciri khasnya adalah penambahan struktur tubuh seperti sayap yang muncul pada nimfa atau hewan muda. Jadi, dari yang udah aku jelasin, kalian pasti udah langsung tahu dong jawabannya apa. Jawaban untuk nomor 1 adalah C. Pupa. Nomor 2. Ciri khas hewan amfibi dikelompokkan ke dalam hewan bermetamorfosis sempurna adalah A. Dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. B. Selama hidupnya memiliki tahap hidup berudu. C. Dapat memakan serangga air dan darat. D. Dapat bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Nah, aku yakin nih teman-teman pasti juga sudah langsung bisa jawab pertanyaan nomor 2 ini karena aku udah bahas di nomor 1. Jadi, jawaban untuk nomor 2 adalah B. Selama hidupnya memiliki tahap hidup berudu. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, daur hidup lalat dari nomor 1 sampai nomor 4 adalah A. Telur, larva, pupa, lalat dewasa. B. Larva, telur, lalat dewasa, pupa. C. Lalat dewasa, pupa, larva, telur. D. Telur, lalat dewasa, larva, pupa. Menurut teman-teman, lalat mengalami metamorfosis apa ya? Ya, betul. Lalat mengalami metamorfosis sempurna. Karena lalat mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Jadi, jawaban nomor 3 adalah A. Telur, larva, pupa,
lalat dewasa. Nomor 4. Metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan A. Adanya perubahan alat gerak. B. Tidak ada perubahan ukuran tubuh. C. Perubahan tubuh yang tidak terlalu mencolok. D. Adanya tahapan pupa. Wah, soal ini pun aku yakin kalian juga langsung bisa jawab karena sudah aku bahas di nomor 1. Jadi, jawaban nomor 4 adalah C. Perubahan tubuh yang tidak terlalu mencolok. Nomor 5. Tumbuhan tomat berasal dari A. Buah, B. Biji, C. Akar, D. Batang. Jawabannya adalah B. Biji. Nomor 6. Tumbuhan berbiji akan menghasilkan titik-titik sebelum menjadi buah. Daur hidup tumbuhan berbiji biasanya dimulai dari biji. Biji yang ditanam akan tumbuh akar. Akar akan semakin panjang, lalu muncul tunas. Tahap ini disebut kecambah. Tunas gugur, lalu berganti menjadi daun. Tumbuhan semakin tinggi dan daun semakin banyak. Biji tumbuh menjadi tumbuhan muda. Dalam tahap ini, tumbuhan belum memiliki akar dan batang yang kuat. Tumbuhan dewasa memiliki batang yang kokoh serta daun yang lebat. Tumbuhan dewasa dapat menghasilkan bunga yang siap menjadi buah. Tadi jawaban untuk nomor 6 adalah B. Bunga. Nomor 7. Bagian tumbuhan yang pertama muncul setelah biji ditanam adalah A. Buah, B. Biji, C. Akar, D. Batang. Sesuai penjelasan di nomor 6, jadi jawaban untuk nomor 7 adalah C. Akar. Salah satu tanda batang tumbuhan mengalami pertumbuhan adalah A. Batang bertambah besar, B. Batang semakin kering, C. Batang ditumbuhi jamur, D. Batang ditumbuhi lumut. Jawabannya adalah A. Batang bertambah besar. Berikut yang bukan termasuk tempat pelestarian hewan dan tumbuhan secara ex situ adalah A. Cagar alam, B. Kebun raya, C. Kebun binatang, D. Taman safari. Perlindungan bagi hewan maupun tumbuhan yang terancam punah juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan in situ dan perlindungan ex situ. Lalu apa sih perlindungan ex situ itu? Jadi teman-teman, perlindungan ex situ adalah perlindungan di luar habitat aslinya. Lalu contohnya apa ya? Perlindungan ex situ antara lain berupa kebun raya, kebun binatang, dan taman safari, serta herbarium yang dibangun untuk menyimpan sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah mati untuk diawetkan. Jadi, berikut yang bukan termasuk tempat pelestarian ex situ adalah A. Cagar alam. Berikut yang bukan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian hewan atau tumbuhan langka adalah A. Memelihara anak buaya di dalam kandang yang ada di rumah. B. Membangun tempat penangkaran terumbu karang dan penyu. C. Melakukan penegakan hukum terhadap perburuan liar. D. Mendirikan kebun raya sebagai sarana edukasi bagi pengunjung. Jawaban nomor 10 adalah A. Memelihara anak buaya di dalam kandang yang ada di rumah. Oke sobat manis, sampai di sini pembahasan kali ini ya. Untuk bagian B akan tayang di video selanjutnya. Kalau kalian mau aku upload video pembahasan lainnya, support aku ya sobat manis dengan cara like dan subscribe channel aku biar aku tambah semangat bikin videonya. Oke sobat manis,
Sampai jumpa di video pembahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi